Lalu saya juga akan membahas mengenai kondisi Indonesia saat ini sampai akhirnya adalah adanya PPNBM, yaitu salah satu insentif dari Indonesia. Nah, kalau kita bisa lihat adalah saat ini memang Indonesia itu sangat bergantung pada dua hal untuk recovery. Yang pertama adalah vaksinasi yang harus berhasil, dan yang kedua adalah recovery dari retail. Untuk vaksinasi sendiri, Indonesia itu meningkatkan laju vaksin karena kita tahu bahwa penduduk Indonesia itu ada 270 juta orang. Karena pemerintah itu sangat optimis bahwa ketika vaksinasi ini dapat berhasil, maka laju penyebaran dari COVID-19 ini juga akan melandai dan juga oleh karena itu Indonesia itu bekerja sama dengan beberapa pengembang vaksin, diantaranya seperti kita tahu pemerintah sudah mendatangkan vaksin dari yang pertama Sinovac, lalu selanjutnya nanti ada Novavax, Pfizer, Gavi dan lain-lain. Dan targetnya di semester 2 2021 targetnya ada 40 juta vaksin. Dan pemerintah juga melakukan beberapa operasi justisi, PPKM dan lain-lain. Intinya adalah untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Dan yang kedua adalah recovery retail sector. Jadi salah satunya adalah pemerintah itu mengeluarkan beberapa insentif-insentif, salah satunya untuk UMKM, dan juga yang saat ini kita lihat bahwa relate dengan grafik kita tadi, bahwa pemerintah ini ingin mendorong konsumsi dari tingkat middle class dan juga upper class dengan mengeluarkan PPNBM 0%. Kalau kita lihat isi regulasinya adalah intinya adalah ada beberapa jenis kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dan tata caranya untuk pemberian pembebasan dari pengenaan pajak penjualan atas barang mewah. Seperti yang kita tahu bahwa dasar dari regulasi ini adalah PMK nomor 33 PMK.010/2017. Nah, untuk ketentuannya sendiri adalah pemberian insentif ini akan berlangsung selama 9 bulan yang akan dievaluasi setiap 3 bulan sekali. Dan 3 bulan pertama, yaitu di bulan Maret sampai Mei, insentif PPNBM-nya itu mencapai 100% dari nominal pajaknya. Lalu yang tahap kedua itu adalah di Juni hingga Agustus dengan pengurangan sebesar 50%. Lalu yang ketiga itu adalah di September hingga November dengan pengurangannya sebesar 25%. Nah, kira-kira kendaraan apa saja sih yang mendapatkan insentif pajak ini? Kalau kita jadi untuk contohnya nih, mobil penumpang selain sedan atau station wagon dengan sistem 1 gardan 4x2, kapasitas ini diisi silinder maksimal 1.500 itu akan dikenakan PPNBM sebesar 10%. Lalu untuk mobil penumpang selain sedan dan station wagon dengan 1 gardan 4x2, kapasitas silindernya lebih dari 1.500 cc sampai 2.500 cc itu akan dikenakan PPNBM sebesar 20%. Lalu untuk sedan atau station wagon dengan kapasitas isi silindernya lebih dari 2.500 cc hingga 3.000 cc itu akan dikenakan PPNBM sebesar 40%. Dan untuk semuanya jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf itu akan dikenakan PPNBM sebesar 50%. Untuk beberapa kendaraan bermotor atau beroda 2 termasuk moped gitu ya, untuk kendaraan khusus yang dibuat perjalanan di atas salju, pantai, gunung, dan kendaraan semacam lainnya dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc hingga 500 cc itu akan dikenakan PPNBM sebesar 60%. Dan dengan mobil yang memiliki kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc akan dikenakan PPNBM sebesar 125%. Kira-kira dasar penentuannya apa sih? Kok pemerintah ini mengatur sedemikian rupa untuk pajak pengenaan dari barang-barang mewah ini? Jadi berdasarkan data dari Gaikindo, kendaraan roda 4 itu dengan ketentuan produksi dalam negeri dan merupakan jenis mobil 4x2, silinder 4x2, publikasinya tuh 1.500 cc, itu berkontribusi 40,6% terhadap penjualan total retail otomotif di Indonesia selama tahun 2020. Jadi diharapkan dengan PPNBM ini semakin banyak orang yang melakukan konsumsi pembelian dari kendaraan bermotor seperti yang mendapatkan insentif tadi. Lalu diharapkan bahwa pulihnya produksi dan juga penjualan industri otomotif itu akan berdampak luas bagi sektor-sektor yang lain dan mendukung sektor otomotifnya sendiri. Karena seperti yang diketahui bahwa di sektor otomotif ini itu menyumbang lebih dari 1,5 juta pekerja dengan kontribusi GDP-nya itu sebesar 700 triliun di Indonesia. Dan pastinya Indonesia berharap bahwa konsumsi dari negara ini akan semakin naik
Dan ketika konsumsi itu naik, maka akan mempercepat laju perekonomian di Indonesia dan juga akan menggerakkan supaya recovery dari Indonesia ini lebih cepat dari krisis. Di Indonesia di Q2 di kuartal 2 2021 itu akan lebih powerful karena itu adalah musim lebaran dan sehingga konsumsi GDP dari investasinya juga semakin besar. Oke, sampai di sini video hari ini. Semoga bermanfaat untuk bagi kalian yang sudah melihat video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.